Ya, tentunya kan jadi fighter itu bukan pekerjaan yang mudah. Gimana nih respon orang tua Bang Sopyan nih? Kalau respon ibu sih yang utama ya, Mhm. karena ayah dari umur 2 tahun udah nggak ada. Dan ibu sempat ngelarang. Ibu saya itu dari saya kecil itu udah nggak di rumah. Setelah balik ke sini, ke Jakarta, ke Tangerang, ke rumah, saya baru ngerasain kasih sayang ibu kayak gimana. Oh, ini kasih sayang ibu sebenarnya, kata saya. Apa yang Abang rasakan? Perhatian nomor satu. One Flat MMA Podcast. Check. Terus gimana respon keluarga nih? Tentunya kan jadi fighter itu bukan pekerjaan yang mudah, tantangannya banyak, resikonya besar gitu ya kan ya. Gimana nih respon orang tua Bang Sopyan nih? Kalau respon ibu sih yang utama ya, karena ayah dari umur 2 tahun udah nggak ada. Oke. Dan ibu sempat ngelarang. Ya, Yan, jangan kayak gitu dong. Ibu nggak tega liatnya, ya kan. Saya sempat dari Muay Thai saya sempat berhenti karena ibu udah ngomong kayak gitu. Sempat kerja di pabrik itu pun cuma 1 bulan, ya kan. Terus balik lagi, Bu, Pian udah ikutin hobi Pian, harus balik bela diri. Pian bakal buktiin Pian bisa kok, Pian bakal bisa nafkahin ibu, bisa jadi orang lah, biar bisa bagian keluarga, bagian ibu, Pian bakal bisa kok, ya kan. Ya udah deh kalau emang itu jalan Pian, Pian ambil, ya udah. Dari situ saya dapat restu mungkin. Nah, dari situ saya bisa kayak nggak mikirin, wah orang tua gua nggak ngedukung, enggak. Dulu saya pernah pikiran kayak gitu waktu ditanding di Bali, tanding Muay Thai. Tapi sekarang udah dapet restu, enjoy aja. Tapi selalu tanding, selalu minta restu. Bu, Pian mau tanding, Bu tanding. Oh ya udah silahkan. Gitu. Mhm. Dan banyak nih kan Bang, fighter-fighter ini bisa berjuang, bisa fight sampai titik ini karena berkat sosok seorang Ibu, bapak juga dong, oh ya, Bang Erpin, Bang Ervin benar. Khabib. Habib. Nah, gimana Abang yang memang berjuang dengan di fight ini adanya sosok ibu itu tadi? Bagaimana cara, kan berarti Abang dengan porsi yang berbeda nih. Berbeda. Bagaimana Kalau yang menurut Abang saya sih, rasakan? ibu juga sebagai ayah juga sih, meskipun nggak pernah ngerasain kasih sayang dari kecil sama seorang ayah. Ibu saya itu dari saya kecil itu udah nggak di rumah. Dia jadi TKW di Arab Saudi. Oh, berarti kedudukannya memang udah enggak, maksudnya setiap keseharian Abang sendiri juga Saya sama. sama kakak cewek. Nah, dia yang selalu ngedidik saya meskipun saya bandel waktu SD, waktu SM sekolah bikin anak orang nangis apa kan. Saya bilang, "Ah, sudahlah. Kasihan orang tua kan kerja capek-capek buat sekolahin kan." Tapi setelah balik ke sini, ke Jakarta, ke Tangerang, ke rumah, saya baru ngerasain kasih sayang ibu kayak gimana. Oh, ini kasih sayang ibu sebenarnya, kata saya. Apa yang Abang rasakan? Perhatian nomor satu. Itu yang saya rasain setelah ibu pulang dari Arab Saudi. Saya ngerasain dia pagi-pagi bangun bangun tidur udah ada teh manis, sudah ada nasi uduk atau gimana kan, udah siapin sarapan. Oh, ini yang kasih sayang ibu, ya kan, perhatiannya. Yan, di mana? Ada yang nanyain kabar. Dulu nggak ada bang. Saya mau tidur di mana, mau saya ada di mana, nggak ada. Paling kakak doang. Pulang jam berapa? Nggak pulang. Oh ya udah, gitu doang. Mhm. Karena mungkin kakak juga udah punya keluarga bang. Jadi perhatiannya ke keluarganya, ke adiknya, karena adiknya udah gede juga sih gitu. Jadi Berarti saya sepulangnya ibunya Bang Sopyan dari Arab Saudi tadi udah sejak kapan? Udah berapa lama terhitung sampai saat ini? dari umur saya 2 tahun terakhir 2019 Desember. Baru pulang 2019 kemarin? Iya. Berarti waktu Abang nikah? Saya nikah 2020. Oh itu ya, maksudnya datang berarti dari ada Enggak, ya? ibu balik itu 2018 Desember. Saya nikah 2019 Desember. Oke. Jadi cuma beda setahun. Gimana Bang? Kan tentunya Abang lah yang tahu rasanya kedua keseharian gak ada orang tua gitu dengan kakak. Sementara teman sepermainan Abang, mungkin teman sebaya Abang ada orang tua. Terus ketika datang Abang merasakan tuh, oh gini ya kasih sayang seorang ibu gitu. Ya kadang sih dulu itu iri sama teman, kadang pertama-tama itu dapat uang jajan ya dari orang tuanya. Kalau saya kan dulu mau cari uang jajan aja harus kerja dulu, jadi kuli nurunin pasir di material kayak gitu kan, harus ngapain kayak harus dapat duit. Dulu sekolah itu saya kelas 6 SD itu saya harus bangun pagi jam 5 cuma buat bantuin tukang warung ngangkatin meja, buat dapetin roti satu buat sarapan. Dapatin roti. Satu buat sarapan. Itu yang pengalaman saya dulu. Oh, ini nggak ada orang tua. Dan sekarang saya bilang, oh saya ada orang tua, saya harus bagian dia.
Saya mikirnya di situ. Intinya saya selalu bilang, ibu udah di rumah aja. Ibu sempat mau balik ke Arab Saudi, ibu di rumah aja, mau makan mau enggak. Intinya pian bisa lihat, sakit pun bisa lihat. Kalau di sana nggak bisa. Itu pengalaman saya. Terus saat ini kalau misalnya abang tanding terhitung pas mungkin dari sana nonton juga kali ya. Nonton juga. Saya selalu kabarin, Bu pian tanding minggu depan. Oh iya nanti nonton. Kemarin juga sempat di Tangerang juga sempat pada nobar ya kan. Mm-mm. Di Tangerang dulu saya bukan Sopian. Karena keturunan Arab saya dipanggil Arab. Oh, Arab gitu panggilannya. Ya. Jadi pas pulang ke Tangerang, wih si Arab udah masuk TV ya kan. Yang Arab siapa bang? Yang Arab bapak. Oh bapak. Jadi ibu itu Tangerang, Arab bapak. Ketemu bapak sama ibu ketemu di Arab atau di? Ya, ibu kan jadi TKW, jadi nikah di sana. Oke. Umur 3 bulan deh, saya dibawa ke sini. Oke. Dan mohon maaf waktu ayah itu meninggal di Indonesia, Di luar, kecelakaan pesawat. di Arab sana kah? Heeh. Berarti abang ngeliat wajah Lihat tidak foto ada. kecelakaan pesawat waktu Ya, itu karena pilot. orang tua abang pilot. Ya, seorang bapak itu pilot. Ada nggak sih yang diceritakan ibu tentang bapak pada saat itu ada pesan kepada anak? Biasa kan seperti itu ya. Kan abang nggak bisa ngelihat wujud Nggak bisa seorang lihat. bapak. Mungkin dari ibu pernah menceritakan sosok bapak dulu seperti ini loh, seperti ini loh. Gitu. Ada sih, cuma ibu itu bilang sosok seorang bapak itu, Yan, bapak kamu itu jenggot, rambutnya panjang, ganteng ya kan. Yang utama sih dia baik sama siapapun gitu, nggak mikir dia pembantu atau siapa, dia selalu baik gitu. Kamu harus kayak gitu ya kan. Itu yang selalu saya ingat sampai saat ini. Nggak mikir itu siapa, intinya baik aja dulu sama siapapun. Karena itu kunci orang baik itu apa ya? Kita baik sama orang mau balik kayak gimana pun biarin aja. Intinya kita berbuat baik dulu. Itu kecelakaan pesawat tahun berapa tuh bang? Umur saya 2 bulan, kata ibu. Saya bayi umur 2 bulan. Masih di kandungan 2 bulan. Berarti sekitar tahun Tahun 93. 93-an ya? 93. Insiden apa bang kalau boleh? Mungkin cerita dari orang tua bang dulu. Insiden apa waktu itu? Kurang tahu sih kalau insiden, cuma dapat kabar kalau pesawatnya hilang, udah nggak ada kontak lagi. Oh pesawatnya hilang. Jadi abang ikut ini gak sih? Kan kita sering masih sampai sekarang ya kasus pesawat hilang. Pesawat kontak. hilang kontaknya. Dan itu waktu itu di peristiwanya di Arab. Di Arab peristiwanya Saudi, itu. di Abu Dhabi. Ada ini gak sih apa di Abu Dhabi? Berita nggak ada? Berita sama sekali? Berita sih ibu nggak nyeritain, mungkin emang nggak mau anaknya sedih ya kan. Sampai sekarang pun sering nanya, Bu emang bapak itu jatuh pesawatnya di mana, kenapa ya kan. Udahlah lupain aja, itu buat jadiin kenangan aja ya kan, buat pelajaran. Intinya makanya ibu selalu takut kalau kamu pergi keluar naik pesawat gitu. Punya foto? Ada di rumah. Ada ya. Apa yang ingin abang sampaikan? Misalnya ada seorang ayah itu pasti melihat abang saat ini sosok, pasti bangga lah dengan anaknya. Yang dulu mungkin orang melihatnya ya sampai orang ibu aja udah jangan yang ikut bela diri yang seperti ini, kerjaan seperti ini gitu kan. Tapi ngelihat Sofyan yang sekarang udah bukan seperti Sofyan yang dulu. Ini adalah Sofyan yang benar-benar bisa menjadi tulang punggung keluarga, menjadi kekuatan keluarga, tentunya untuk memberi semangat seorang ibu ya gitu. Kalau misalnya lawak masih ada, abang mau ngomong apa sih? Kalau ngomong ya Pak, sekarang Pian udah besar, Pian bisa jagain ibu ya kan, meskipun bapak nggak ada, Pian bakal berusaha jagain ibu sampai akhir maut memisahkan ya kan. Pian bakal maksimal jagain ibu. Pian bakal berjuang buat nafkahin ibu. Pian gak bakal ninggalin ibu karena Pian tahu perjuangan ibu dari 2 tahun sampai sekarang besar ini ngerawat Pian nggak semudah itu. Terus mungkin pesan untuk ibu lah, kalian nonton podcast kita. Untuk ibu bilang terima kasih sih nggak cukup ya kan Bu. Kata-kata terima kasih kata Pian sih nggak cukup gitu. Mungkin kerja keras ibu banting tulang di sana di luar buat biayain Pian sekolah, biayain Pian makan, meskipun nggak tahu anaknya di sini suka berantem suka gimana kan.
Tapi Pian yakin Pian bisa balas budi itu semua. Makanya Pian buktiin meskipun Pian bekerja di bela diri kayak gini, hobinya bisa cuma berantem, tapi Pian bisa buat bagian ibu. Pian bisa bagian nama keluarga, bagian nama ibu. Intinya apa ya? Ibu sosok yang nggak bisa bakal Pian lupain lah. Kerja keras ibu udah nggak biasa menurut Pian. Ninggalin keluarga buat ibu segalanya, udah itu aja. Tapi pernah gak sih Bang di satu titik atau di satu momen Bang Sopyan benar-benar deep, yang benar-benar sampai sekarang itu ingin terobati karena sering muncul rasa rindu mungkin atau apa gitu, pernah gak sih yang sempat bikin meneteskan air mata Bang Sopyan sendiri? Karena kan nggak hanya orang cewek yang bisa harus nangis, tapi kalau masalah berbicara tentang keluarga, orang tua, itu hal yang sangat penting dalam hidup kan Bang. Pernah nggak dari seorang sosok Sopyan, Ahmad Sopyan, pernah sampai harus menitikkan air mata di satu momen? Itu sih kalau nggak salah terakhir 2015 pas saya pengen lebaran bareng ibu. Nah di posisi itu ibu nggak bisa balik. Itu yang pengen banget, maksudnya udah besar gitu, pengen lebaran sama ibu gitu. Tapi di situ maaf ya ibu nggak bisa pulang, emang apa faktor di sana cuaca atau apa ya kan. Ya sudah, meskipun cuma bisa lewat video call waktu itu kan, ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke. Yang penting sehat selalu aja. Siap. Banyak hal ya Bang ya. Kita nggak tahu ternyata impian kita nih adanya podcast ini, kita ingin memperlihatkan bahwasanya fighter itu juga punya sisi human. Nggak hanya di dalam oktagon mereka bertarung bruk di sana ada perjuangan yang harus mereka perjuangkan. Ada orang yang mereka harus kasih makan. Ada orang yang ingin mereka jaga untuk tetap istimewa dalam hidupnya. Kan gitu ya. Dan ini jujur saya pribadi kayak saya kan jauh dari orang tua gitu kan. Deep juga sih dengar cerita Bang gitu kan. Terima kasih Bang Sopyan udah sharing-sharing. Semoga nanti ketika menghadapi Billy tentunya ada impian besar seorang Bang Sopyan, tentunya membahagiakan orang tua. Orang tua. Terima kasih udah datang di One Pride MMA Podcast Bang Sopyan. Terima kasih banyak juga Bang. Oke, sobat One Pride MMA, silahkan tulis di kolom komentar tanggapan kalian seperti apa. Kemudian mungkin kalian ada ingin menyampaikan sesuatu juga boleh tulis di kolom komentar. Kemudian biasanya kalian suka nih ngusulin narasumber, dan kali ini kemarin ada ngusulin Bang Sopyan, udah saya undang, dan tulis lagi narasumber siapa yang kalian undang, topiknya apa, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih Bang Sopyan. Terima kasih Bang. See you. See you.